Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nika sing napa? Bagian pembangunan mboten nate ketinggal malih. Nggih. Kuliah. Wonten? Solo. Tapi tasih nyendel Pondok Amali. Alhamdulillah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita rasakan, kita hadirkan keagungan amal yang sedang kita amalkan. Apa saja bentuk amalnya? Ketika kita sedang sholat, dengan bekal ilmu yang kita punya, ta'asur fil qalbi yang pernah kita baca ketika taklim, dihadirkan fadilahnya, keagungannya, minimal ini perintah Allah. Ketika ngaji pun begitu. Ini majelis yang agung dihadirkan. Bagaimana tidak agung? Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu akan dimudahkan langkah ke surga. Berarti Allah ridho, mencintai majelis ini. Ketika kita berdagang atau bekerja di kantor mencari nafkah, dihadirkan keagungannya bekerja. Khiyarukum fi ahlihi, yang paling baik di antara kalian, kata Nabi, adalah yang paling baik perlakuannya terhadap keluarganya. Terus mikir keluarga ini nggih sunnah. Enggak pikir umat, pikir keluarga. Keluarga ini nggih bagian dari umat. Apa saja ngendikane Romo Yai riyen, latihan ngerasa nih. Latihan merasa-rasakan. Lama-lama nanti akan Allah beri rasa-rasa itu. Insyaallah hadirnya mulia. Kita lanjutkan. Bismillah. Termasuk yang pernah saya sudah sering disampaikan. Ini kok Nabi Khidir, Nabi Musa, ulul azmi minar rusul, dihadirkan oleh Allah untuk menjaga harta anak yatim. Nggih. Bondone mon dijaga, hartanya saja dijaga. Padahal harta niki remeh. Kalau hartanya saja dijaga, kira-kira agamanya dijaga napa mboten? Insyaallah lebih dijaga lagi. Kenapa bisa begitu? Allah ceritakan dalam surat Al-Kahfi, wa kana abuhuma sholihan. Mbahnya dulu adalah orang soleh. Akhirnya keturunannya Allah jaga. Maka semoga majelis kita, duduk kita di sini ya, ikut-ikut kepada orang soleh, ikut-ikut kepada ahli ilmu. Yang kita ini, masya Allah, semua saja nih banyak kekurangan, tapi kita ikut-ikut kaum yang tindakan mereka dicintai oleh Allah Ta'ala. Man tasyabbaha biqaumin bahwa minhum, barang siapa niru satu kaum maka akan digolongkan kaum itu. Moga-moga hadir kita di majelis ini, istiqomah kita
Ini juga Allah terima, barokahnya sampai anak cucu. Allahumma amin. Ya. Terakhir kemarin wanita ziarah kubur, halaman 138. Wanita ziarah kubur, boleh atau enggak itu? Pada prinsipnya boleh. Laki-laki boleh, wanita boleh. Hanya saja kalau untuk wanita penjagaannya harus lebih diteliti lagi. Jangan sampai terjadi ikhtilat antara laki-laki dan wanita di kubur. Jangan sampai ada ratapan-ratapan niyahah yang diharamkan. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak pantas bagi kemuliaan seorang wanita. Tapi pada prinsipnya wanita pun boleh. Bunyai-bunyai ini ziarah kubur teng kubure kiai keluarga dalam, tapi ada waktunya tersendiri dan disatir. Pondok Usan niku teng kilen masjid itu kalau keluarga dalam, bunyai-bunyai dan keluarga putri-putri itu ziarah ke makam itu disatir untuk lebih menjaga kehormatan seorang wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Kami meriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, setiap malam giliran di rumah Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju Baqi, satu nama kuburan di Madinah sana, di akhir malam, dan berdoa, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Allah telah menetapi yang dijanjikan pada kalian secara kontan, dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Ya Allah, ampunilah ahli Baqi Gharqad. Yang meriwayatkan hadis ini sinten? Sayyidah Aisyah, seorang wanita. Beliau kok tahu Nabi ketika di kuburan baca ini? Kenapa kok beliau tahu? Karena beliau ikut. Berarti seorang wanita memang boleh ziarah kubur, itu boleh. Seandainya itu terlarang, mesti Nabi akan mengatakan, hei Aisyah, kamu pulang saja, wanita enggak boleh. Ternyata enggak, bahkan beliau sangat dekat dengan Nabi sehingga bisa meriwayatkan apa yang dibaca oleh beliau. Kami meriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, apa yang aku ucapkan wahai Rasulullah. Yang dimaksud Sayyidah Aisyah adalah saat ziarah kubur. Kalau aku ziarah kubur, apa yang aku ucapkan? Rasulullah SAW bersabda, ucapkanlah salam untuk penduduk perkampungan kaum mukminin dan muslimin. Assalamu ala ahli diyari minal mu'minin wal muslimin. Yarhamullahul mustaqdimina minkum wa minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahikun. Allah akan mengasihi orang-orang yang terdahulu dari kalian dan dari kalangan kami, juga orang-orang yang di akhir, dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Ya Allah, ampunilah ahli Baqi al-Gharqad. Kami meriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Buraidah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan para sahabat jika ziarah ke makam agar mengucapkan Assalamualaikum penduduk wilayah kaum mukminin, insya Allah kami menyusul kalian. Aku meminta keselamatan kepada Allah untuk kami dan kalian. Dari kitab Al-Adhkar An-Nawawi.
Jadi ada hadis-hadis yang umum, Nabi mengajarkan para sahabat dan tidak diperinci ini sahabat laki-laki atau sahabat wanita. Itu dalam kaidah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Maknanya apa namanya itu, kalau lafadznya umum ya diberlakukan secara umum, memasukkan sahabat laki-laki maupun sahabat wanita. Dan tadi hadis yang kedua tadi, Sayyidah Aisyah langsung bertanya, apa yang aku ucapkan? Kaifa aqulu, apa yang harus aku ucapkan? Aku Sayyidah Aisyah, kalau aku ziarah kubur. Hadis-hadis ini juga satu dalil bahwa amalan yang dikirim untuk mayat niku sampai. Coba kita lihat redaksi doanya ini. Memintakan apa ini? Memintakan keselamatan. Orang yang dikubur sudah nggak bisa beramal, nggak enten sing dapat, ada yang sedang dapat nikmat, naudzubillah, ada yang sedang dapat azab. Terus datang orang ziarah kubur, ya Allah minta keselamatan untuk ahli kubur ini. Niki makna nih, kalau doa ini diterima, keselamatan yang diminta itu dikasihkan ke ahli kubur. Yang tadinya nggak selamat jadi selamat. Padahal keselamatan itu hak Allah Ta'ala, bukan kita yang berhak. Itu pun bisa diminta, kasihkan ke ahli kubur. Apalagi kalau kita baca Quran misalnya, yang memang pahalanya sudah jadi hak kita sesuai janji Allah. Kalau kita minta dikirimkan pun tentu akan lebih bisa lagi. Bisa dipahami Bang ya? Ada pertanyaan? Oke. Nih. Oh, setelah kita kirimkan pahalanya, apakah pahala kita habis? Oke. Nek duit nggih. Kalau saya punya uang tak kasihkan orang, akhirnya habis. Dapat pahala tapi habis akhirnya. Tapi kalau pahala, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Syafi'i ini ku mujaddid abad kedua, Pak. Mujaddid abad ke-pertama sinten? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah Bani Umayyah. Mujaddid kedua, kebanyakan ulama mengatakan Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan beliau niku memang pimpinan ulama yang membawa perubahan ke seluruh dunia. Bukan tingkat keulamaannya membawa perubahan di kampungnya atau di kotanya, bukan, tapi seluruh dunia. Beliau mengatakan wa wasi'u fadlillah. Dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan, agungnya luasnya anugerah Allah, maka Allah akan memberi ganjaran kepada mayit yang dikirimi itu, dan sama sekali tidak mengurangi ganjaran orang yang mengirimkan pahalanya. Ngoten Pak. Dados kados mandala ala khairin falahu ajru selesai niku. Ada kata-kata min ghairi ayyang kusa min ujurihim say'a, dengan tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Kita mengajak kebaikan, maka pahala orang yang kita ajak itu kita juga dapat. Misalnya kulo ngajak Pak Taisir yuk kita ikut pengajian.
Akhirnya beliau mau datang, duduk di majelis dapat pahala, kula nggih dapat pahala beliau itu tanpa mengurangi pahala beliau sedikit pun. Begitu juga ini, ketika pahala kita hadiahkan ke seseorang, orang itu nggih dapat, kita tidak terkurangi pahala yang kita hadiahkan. Lah kok penake? Nggih memang penak nih. Memang luas anugerah Allah Ta'ala. Sampai disimpulkan oleh para ulama, seyogyanya amal-amal itu memang hadiahnya, pahalanya kita hadiahkan begitu. Cara menyampaikan hadiah pahala ini bagaimana? Ada khilafiyah. 3 madhab selain madhab Syafi'i itu lebih longgar. Madhab Ahmad, madhab Maliki, madhab Hanafi. Niku sekedar niat sampai, Pak. Kerentek di hati, terbetik di hati, ini pahalanya untuk si fulan, langsung sampai. Ataupun begini, aku baca Quran ini untuk si fulan, sampai. Dalam madhab Syafi'i diperinci. Ada 2 pendapat dalam madhab Syafi'i. Pendapat yang pertama, harus pakai doa. Ada Allahumma ausil, contohnya yang sering dibaca oleh imam-imam tahlilan di kampung-kampung itu biasanya gitu, Allahumma ausil, ya Allah ausil, sampaikan sawaba ma qara'na, pahala bacaan yang kita baca. Lah begitu. Kalau sekedar niat, kalau sekedar ini saya tujukan kesimpulan, enggak sampai. Kata pendapat pertama dalam madhab Syafi'i. Pendapat kedua dalam madhab Syafi'i sampai, kayak madhab 3 tadi. Ya terus kita bagaimana biar keluar dari khilafiyah yang jelas-jelas sampai? Ya kita ada ya Allah, ada doanya lewat Allah dulu. Ya Allah, sampaikan pahala amal-amal ini ke baginda Nabi, pengikut-pengikut beliau, para ulama, kepada orang tua kami, dan lain-lain. Dan itu dicontohkan oleh Nabi, dipahami oleh Al-Imam An-Nawawi ketika Nabi menyembelih kurban sallallahu alaihi wasallam. Beliau dulu mengatakan, Allahumma hadhihi li Muhammadin wa li ali Muhammadin wa li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyembelih kurban, kemudian beliau mengatakan, kurban ini untuk li Muhammadin, untuk beliau sendiri, wali ali Muhammadin, untuk keluarga beliau, wali ummati Muhammadin. Terus 1 ekor kambing diniatkan untuk beliau, keluarga, dan seluruh umat. Apa ini maknanya? Apa 1 kambing sah untuk seluruh umat? Berarti kalau gitu seluruh dunia cukup 1 kambing. Kata Al-Imam An-Nawawi, maksudnya adalah pahala kurban yang Nabi lakukan ketika itu diniatkan untuk seluruh umat. Pahalanya bukan 1 ekor kambing atas nama seluruh umat. Mboten, nanti jadi bertentangan dengan hadis lain. Pahalanya yang ya Allah, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, sampai. Sami, mboten masak, mboten.
dirapel. Ya. Cukup, lanjut. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil talqin mayit setelah dimakamkan. Wah, ini nambah seru lagi nih, Pak. Kalau orangnya belum meninggal sedang sekarat ditalqinkan itu sepakat ulama. Tidak ada khilaf. Sudah sakaratul maut ditalqin itu sunah. Sing sinten sing sampun nate talqin? Iki pelajarane Ustaz Fauzi biasanya, Mudin. Nalqin itu kata-katanya nggak boleh kesusu, Pak ya. Cepet kata-katanya cepet, terus ada paksaan mbah ngucap, mbah ngucap, nggak boleh begitu tuh. Maksudnya kurang bagus. Karena orang sedang sekarat niku kondisinya sudah sangat berat, sangat susah. Kok dipaksa-paksa niku nanti dia beban. Kadang-kadang malah jadi jengkel. Akhirnya malah nggak mau mengucapkan. Maka para ulama mengajarkan caranya mentalkin itu kita wiritan di sebelahnya si sekarat itu. Lah wiritan kita agak dikeraskan supaya dia dengar. Niku otomatis semakin kalau dia merasa nikmat ngikuti itu. Bah, gue wiritan sarang-sarang kula nggo. La ilaha illallah, la ilaha. Ya nggak bisa ditalqin. Bacakan Yasin sama surat Ar-Ra'd biar cepat mati. Boten, Pak. Bukan niatnya, bukan biar cepat mati, biar perjalanannya dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Nah sekarang kita bahas talqin mayit setelah dimakamkan. Sudah ditaruh di dalam kubur, sudah ditutup tanah sempurna, baru diomongi, ditalqin. Hei fulan bin fulan, ingatlah perkara yang kamu bawa ketika kamu keluar dari dunia, yaitu syahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Niki sunnah napa boten? Madzhab Syafi'i memahami hal ini sunnah, Pak. Hadisnya banyak, walaupun ada kelemahan dalam hadis-hadis itu, tapi karena banyak dan maknanya saling menguatkan, maka kesimpulan dari Al-Imam As-Suyuti, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami niku talqin mayit itu dalilnya kuat. Ini mau kita baca salah satu dari dalil talqin mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Dhamrah bin Habib, salah satu tabi'in, ia berkata, para sahabat menganjurkan jika makam mayit sudah diratakan dan orang-orang meninggalkan makamnya untuk dibacakan di dekat, dan orang-orang telah meninggalkan makamnya, menganjurkan untuk dibacakan di dekat makamnya, wahai fulan, ucapkanlah la ilaha illallah 3 kali. Wahai fulan, katakanlah Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Wa dinil Islam, agamaku adalah Islam. Wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, nabiku adalah Nabi Muhammad. Niki wah niki musannaf juga nulis niki.
Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mendirikan Wahabi juga menyebut masalah talqin di atas dalam kitabnya Ahkam Tamanil Maut dari hadis riwayat At-Tabrani. Kenapa kok musannaf menyebutkan ini? Biasanya yang sering ngingkari niku yang ngaji-ngaji Wahabi itu nggih. Tapi ternyata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri urusan talqin mayit disebutkan dalam kitabnya. Lu apa dengar Pak mayit itu Pak? Sangat dengar. Itu disunahkan kalau lewat kuburan mengucapkan salam. Terus Nabi pernah ada satu kejadian, beliau dengan para sahabat, beliau ziarah ke kuburan, terus beliau mengatakan, wahai fulan, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo. Apakah kamu telah menemukan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhanmu jadi kenyataan? Bahwa kalau mati iman, mati syahid itu akan dapat begini-begini. Dan ini yang mengatakan Nabi, berarti maknanya hak. Cuman untuk mengabarkan kepada umat biar umat tahu. Oke, sepi saya ulangi Pak. Nabi pernah ziarah kubur, terus beliau mengatakan, wahai fulan disebutkan penghuni-penghuni kubur itu. Apakah kalian betul-betul telah menemukan janji Tuhan kalian kepada kalian hakon, benar adanya? Sungguh kami yang masih hidup telah menemukan apa yang dijanjikan Tuhan kami benar adanya, yaitu janji-janji kemenangan, kemuliaan Islam, yang mana di awal-awal Islam itu dikejar-kejar, ditindas semacam, disakiti, disiksa. Terus Sayyidina Umar ketika mendengar Nabi mengatakan seperti itu, ini hadis sahih nih Pak. Beliau mungkin keheranan ya. Terus atau mungkin juga ingin memantapkan saja, sebetulnya sudah tahu. Ya Rasulullah, apakah mereka itu bisa mendengar perkataan engkau? Kurang langkung ingat. Terus Nabi mengatakan, wahai Umar, kamu tidak lebih mendengar perkataanku daripada mereka. Maksudnya mereka itu sama dengan kamu, sama-sama mendengar. Ini maknanya kata-kata orang yang di alam dunia ini, ketika kita ucapkan di dekat kuburan begitu, mereka dengar Pak. Dan itu dalam hadis yang meriwayatkan tentang soal pertanyaan dalam kubur, itu mayat, ada riwayat mayat itu mendengar suara sandal alas kaki yang dipakai oleh orang-orang yang ziarah ke kubur. Mereka terus pergi. Pada mau kemana kalian? Pada mau kemana kalian? Kok meninggalkan aku sendiri? Tahu Pak mayat itu. Makanya kalau kita ziarah kubur ngobrol, maka dia akan senang. Apalagi mayatnya ini saudara kita, orang tua kita. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, ini putu-putu sehat sedanten. Ngoten ya? Ya. Apakah mayat itu mendengar di dalam di lingkungan kubur itu aja, atau kita di rumah dia percakapan kita bisa didengar? Kalau secara zahir ya di lingkungan kubur itu saja. Kalau di rumah itu nanti persoalannya diperlihatkan, dan itu enggak selalu. Kan ada juga hadis yang mengatakan seperti itu. Amalan keluarganya yang bagus diperlihatkan kepada keluarganya sudah meninggal, akhirnya mereka senang. Amalan keluarganya yang buruk juga diperlihatkan. Nggih.
Nggih. Itu boleh nggak? Nggih. Minta tolong dalam artinya Nggih. itu akan Nggih. Boleh, kesimpulannya boleh. Nggih. Boleh, Pak. Dan itu yang bisa, Pak. Tapi yang bisa adalah orang yang dapat nikmat kubur. Romo Yai pernah menerangkan itu. Ketika beliau ngaji di salah satu kelas 6 waktu itu, angkatan adik kelas saya, beliau pesan, nanti kalau aku meninggal, kalian ziarah ya, kalian bacakan Quran, hadiahkan khataman, nanti kita lihat, nanti kalau saya bisa nanti tak doakan kamu. Jadi yang datang niku penghuni kubur itu tahu, oh ini datang, didoakan. Bisa, kalau beramal yang berpahala sudah nggak bisa, Pak. Tapi kalau beramal, doa ada, itu Sabit Bunani yang sering kita baca di Fadilah Amal, napa nih, Pak? Sholat. Ternyata kok bisa begitu beliau itu? Ternyata seumur hidup itu dongane, ya Allah, seandainya ada hambamu yang kau izinkan sholat di kubur, aku minta, saking senangnya sholat. Akhirnya betul Allah kabulkan, beliau bisa sholat di kuburan. Sudah nggak berpahala tapi tetap sholat, ya. Bisa melakukan amal. Yeah. Saling mensafaati itu terjadinya kapan, Pak? Di akhirat, Pak. Saling mensafaati itu bisa terjadi di akhirat. Ya, termasuk bagian dari muqaddimah akhirat, ya, alam kubur niku mau. Maka di kubur itu juga bisa orang itu mendoakan, itu bisa. Cuman kata Kiai, yang bisa ini orang yang dapat nikmat kubur, yang naudzubillah dapat siksa kubur, dia ini sendiri sudah sibuk dengan dirinya sendiri, sudah nggak bisa mikir kemana-mana. Luar biasa, ada dunia lain yang sebetulnya nampak jauh tapi aslinya dekat dengan kita. Alam barzah yang lebih ramai dari alam dunia ini. Dua-duanya. Maksudnya di dunia dapat nikmat dunia, dengan bentuk yang sesuai dengan alam dunia. Kalau di kubur ya dapat nikmat di kubur dengan bentuk yang sesuai dengan alam kubur. Surga pun begitu. Loh, itu orang beriman kok dapat masalah ini masalah itu kan zahir, ya, Pak. Itu kan zahirnya. Kalau memang betul dia ahli iman, ahli amal, walaupun zahirnya kena masalah, tapi dia ini gembira. Pun dicontohnya kali Nabi Ibrahim, disebutkan di Quran yang kita baca, ditaruh di tempat yang paling masalah. Di mana itu? Dalam kobaran api. Kok bisa senang? Apalagi cuman kekurangan sedikit ini, sedikit itu, ada masalah kecil ini, itu. Dalam kobaran api aja, kalau Allah tolong senang. Apalagi dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan ini. Itu sama-sama orang iman, orang nggak iman dapat masalah itu sama, karena dunia memang tempat ujian. Tapi bedanya orang beriman ini Allah tolong dalam menghadapi masalah-masalah itu. Ngerti ya?
riwayat Said bin Mansur secara mauquf juga pula At-Tabrani dari hadis Abu Umamah secara marfu. Maksudnya gimana? Oh iya, Masya Allah nih. Belajar mustalah hadis nih Pak. Sobi bapak-bapak dilihat halaman 140 di bawah terjemah hadisnya itu yang paling bawah itu. Di situ ada kata-kata riwayat Said bin Mansur secara mauquf. Begitu pula At-Tabrani dari hadis Abu Umamah secara marfu dan panjang. Mauquf, marfu ini maksudnya apa? Mauquf itu adalah satu hadis yang nanti puncaknya itu mentok ke sahabat. Mboten diunggah teng Kanjeng Nabi. Kalau marfu niku mentoknya dinisbatkan, disandarkan kepada Kanjeng Nabi. Niku namanya marfu. Ada satu lagi namanya maqtu'un. Ada tiga yang paling tinggi namanya marfu karena dinisbatkan ke Nabi. Nomor 2 mauquf, dinisbatkan ke sahabat. Nomor 3 maqtu', dinisbatkan ke tabi'in. Dan mauquf ini ada hadis-hadis mauquf yang hukumnya adalah hukum marfu. Karena nggak mungkin sahabat tahu kalau nggak dari Nabi. Misal sahabat cerita pahala tanpa menyandarkan ini dari Nabi. Amalan ini pahalanya gini yang cerita sahabat. Tidak disandarkan ke Kanjeng Nabi. Ini namanya mauquf tapi fi hukmil marfu. Mauquf tapi hukumnya seperti marfu. Karena sahabat nggak mungkin tahu hal-hal seperti ini kecuali dari Kanjeng Nabi. Walaupun mauquf hadisnya tapi hukumnya maknanya adalah marfu. Anten sing ngoten niku. Begitu, Pak. Oke. Asik juga kalau kita belajar mustalah hadis. Mursal niku sahabatnya dibuang. Terus tabiin langsung loncat dari Nabi. Seorang tabiin berkata, aku diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan melalui sahabat. Namanya mursal. Apa? Maudhu palsu. Enggak boleh disampaikan. Bayan pakai hadis maudhu dosa. Bukan hanya enggak boleh diamalkan, disampaikan aja enggak boleh hadis maudhu, kecuali dalam lingkungan pembelajaran untuk diketahui bahwa ini loh hadis maudhu. Contoh hadis maudhu itu begini, itu baru boleh. Tapi nggih cerita nggak boleh hadis maudhu. Wah, kalau mboten wonten hadis maudhu ini yang kebanyakan paling banyak muncul hadis maudhu itu dari Syiah. Paling banyak. Yang contoh ini ada kitabnya Al-Maudhu'at. Cuman anu tuh karangan orang-orang sekarang. Nih, wah, ini kalau karangan yang golongannya ekstrim itu jenengan ampun cepat percaya itu, karena dalam penilaian Masya Allah itu iya, dalam penilaian hadis ini juga terjadi khilafiyah. Penilaian hadis ini terjadi khilafiyah. Dan begini ya, apa maksudnya? Terus misal ya, Imam Syafi'i itu kan zamannya dengan imam-imam hadis ini kan lebih atas lagi. Imam Bukhari
dan kawan-kawan dengan zamannya Imam Syafi'i dan kawan-kawan ini lebih dulu zamannya Imam Syafi'i. Sangat mungkin begini. Di zaman Imam Syafi'i hadis itu sahih. Karena rawinya ini pendek. Tapi terus setelah itu melewati orang satu lagi, terus baru sampai ke imam-imam hadis misalnya Imam Bukhari dan kawan-kawan. Akhirnya jadi dhaif. Kenapa? Gara-gara melewati si fulan orang ini. Yang orang ini belum ada ketika hadis itu diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Saya dipahami Pak. Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in zamannya Imam Syafi'i. Zaman generasi terbaik ketiga. Mungkin saja satu hadis itu sahih di zaman beliau. Tapi setelah itu kan dibawa oleh orang lagi, terus diriwayatkan lagi ke orang bawahnya lagi, sampai dibukukan oleh para imam-imam hadis. Nah mungkin orang yang bawa setelahnya itu ada lemah dalam hafalannya. Dhaif niku sing bukan maknanya hadisnya itu palsu elek mboten nggih. Dhaif niku maksudnya pripun? Yang bawa perawi hadis itu dia ada kekurangan dalam kadang segi hafalan, kadang nggih pernah salah dalam memahami sesuatu, kadang tidak bisa dibuktikan bertemu gurunya ini, walaupun hasilnya bertemu tapi nggak bisa terbukti, bisa dhaif nanti hadisnya, akhirnya jadi dhaif. Begitu juga menilai orang itu juga mungkin terjadi pandangan yang berbeda. Kita aja nilai si fulan itu bagaimana menurutmu? Menurut saya orang itu baik, gini. Menurut saya orang itu ya baik tapi ya nggak banget lah. Kadang-kadang seperti itu. Dan yang bisa begini hanya orang-orang yang ketemu waktu itu, Pak. Sing aneh saat ini gini, orang sekarang kok nggih ngomentari penilaiannya orang-orang dulu nih. Padahal itu sudah jadi aslinya itu ya. Penilaian rawi-rawi hadis itu sudah jadi, sudah dibukukan. Orang sekarang yang ketemu Wali Songo aja enggak, apalagi ketemu rawi-rawi hadis itu. Jadi kalau mau baca al-maudu'at yang muktabar yang betul-betul diakui, cari kitab-kitabnya para ulama terdahulu, bukan kitab ulama-ulama sekarang, terutama dari golongan yang saling menyalah-nyalahkan itu. Ada hadis-hadis yang menurut mereka maudhu', padahal di satu sisi menurut yang lain sahih. Ini luar biasa nih betul-betul. Untuk mendukung pahamnya itu loh. Akhirnya ngambil pendapat-pendapat yang sangat Termasuk mencari ilmu sampai di Cina itu kan katanya itu artinya. Padahal ada keterangan-keterangan tentang yang semakna dengan itu. Cukup? Oke. Wah, belum lupa. Masya Allah. Betai kula di WA mangke. Rais. Lupa. Situ. Dilupakan sapa ingsun. Menisa nama dereng. Lanjut. Bab lagi. Masya Allah.
betul-betul fitnah. Ya di Madinah itu ada loh. Di Madinah itu ada kumpul-kumpul di rumah mayit. Ada dari Syekh Tawus, dianjurkan bersedekah sampai 7 harinya mayit, karena masa-masa itu adalah masa-masa fitnah bagi mayit. Padahal di Madinah nggak ada orang Hindu. Ini jangan betul-betul satu pelajaran bagi kita tentang puasa 10 Muharram. Nabi melewati sekelompok orang Yahudi sedang puasa tanggal 10 Muharram. Terus Nabi bertanya, kenapa kalian puasa hari ini? Ini hada yaumun sholih. Ini hari baik. Hari di mana Allah selamatkan Musa alaihi salam dan tenggelamkan Fir'aun musuhnya. Maka kami mensyukuri hari ini, kami puasa. Di orang Yahudi berpuasa tanggal 10 Muharram mensyukuri kemenangannya Nabi Musa, kehancurannya Fir'aun. Maka Nabi SAW beliau mengatakan kurang lebih, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak mensyukuri Musa dari kalian. Kemudian Nabi memerintahkan sahabat puasa. Orang Yahudi kufur puasa 10 Muharram, sahabat puasa juga 10 Muharram. Menyamai niru-niru mboten niku. Terus ini ya belum. Nabi ngasih saran penambahan sedikit supaya jadi beda. Apa itu? Dengan disuruh puasa tanggal 9-nya. Di mereka puasa tanggal 10, orang Islam tanggal 9 dan 10. Ini sudah jadi beda. Mboten dianggap niru-niru. Nah saat ini kita kembali ke permasalahan. Seandainya betul, seandainya gitu, orang-orang Hindu itu 3 hari, 7 hari kumpul-kumpul di rumah mayit, itu apa mereka baca Quran? Gaple malahan itu. Dem-deman ngantos insik. Terus kula pas datang Flores nonton niku. Dem-deman ngantos pagi. Terus kita baca Quran dibilang sama nih, sama dengan pundi ini. Sama di 3 harinya. Rumah kita sama dengan rumah orang Hindu. Enggak dianggap menyerupai itu. Rumahmu menyerupai. Mereka pakai baju, kamu kok juga pakai baju menyerupai. Wah, jadi rusak sedanten makin kacau nanti. Nah, ya, ini kemarin dianggap menyerupai enggak? Itu enggak usah diniati supaya beda aja, sudah beda ya. Mereka melakukan ritual di hari Minggu. Kita juga bikin program baca Quran di hari Ahad. Itu enggak usah diniati aja sudah beda. Minggu hari Ahad yang beda. Ya, bagaimana kalau diniati? Apakah jadi tambah lebih bagus?
Begitu Pak. Kalau enggak diniati pun juga sudah beda. Kalau diniati maksudnya diniati pripun itu? Menandingi gitu, bukan? Ya niku aslinya nggak ada hubungannya ya sama sekali. Ya sudah, nggak usah diniati aja sudah beda sekali. Begitu, cukup. Semoga diterima barokah, amin. Manfaat untuk kita, keluarga kita, untuk seluruh umat. Allahumma inna nastaudiuka ma 'allamtana faruddahu ilaina indah tiajina ilaih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.